Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat. Bertemu lagi untuk kelas 11 AP pada pertemuan 3. Kemarin kita sudah bahas tentang fungsi administrasi keuangan pada lingkungan perusahaan. Ya. Apa saja? Ya, kemarin ada 4 ya fungsinya. Ini sudah kita bahas, jadi Bapak tidak menjelaskannya lagi. Kemudian ada tugas administrasi khususnya staf administrator. Ini pun juga sudah Bapak bahas kemarin saat kita melakukan pembelajaran melalui media Zoom. Hari ini yang akan Bapak bicarakan atau sampaikan adalah fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah. Ya. Administrasi keuangan negara merupakan kebijaksanaan anggaran, fiskal, moneter beserta akibatnya di bidang ekonomi. Administrasi keuangan negara mencangkup keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta badan-badan yang menjalankan kepentingan negara atas uang yang dimiliki negara maupun uang atau dana yang dimiliki masyarakat. Definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Masih menurut Undang-Undang ya, Nomor 17 Tahun 2003, pengelolaan keuangan negara dapat ditinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah pengertian keuangan negara dalam arti luas, termasuk di dalamnya subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Kita akan bahas ini satu persatu ya. Yang pertama adalah subbidang pengelolaan fiskal. Pengelolaan keuangan negara subbidang fiskal melekat kepada anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD seperti tertuang pada Undang-Undang 1945 Amandemen keempat pasal 23 ayat 1 yang berbunyi ya, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, itu tadi bunyi undang-undangnya. Selanjutnya ya, di dalam bidang fiskal ini juga menyangkut beberapa fungsi keuangan negara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pengelolaan ekonomi makro fiskal. Maksudnya bagaimana? Fungsi ini menyangkut pengendalian kondisi makroekonomi yang direfleksikan dalam indikator ataupun statistik ekonomi Indonesia. Dalam fungsi ini juga dibuat nota keuangan sebagai dasar untuk mengestimasi tingkat perkembangan ekonomi akibat dilaksanakannya belanja pemerintah. Jadi maksudnya adalah dilihat secara statistik. Kalau kita sering menonton berita ya, itu ada yang namanya pertumbuhan ekonomi. Nah, itu adalah salah satu dari fungsi pengelolaan ekonomi makro dan fiskal. Yang kedua adalah fungsi penganggaran. Fungsi ini ya merupakan fungsi perencanaan secara kuantitatif yang direfleksikan dalam perencanaan keuangan pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun ke depan ya, seperti yang tadi disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 23 ayat 1 ya. Bahwa ini dilaksanakan selama 1 tahun ke depan, PBN atau APBD. Nah, itu masuk dalam fungsi penganggaran. Jadi ini direncanakan ya dalam bentuk nominal setiap tahunnya ya, dihitung ya instrumen apa saja yang menjadi ukuran untuk anggaran pendapatan belanja negara PBN atau APBD. Salah satunya yang menjadi tolak ukur adalah inflasi. Ya, ini yang menyebabkan bahwa setiap tahunnya APBN dan APBD nominalnya terus meningkat.
Yang ketiga ada fungsi administrasi perpajakan. Nah, maksudnya apa? Kita mengetahui bahwa lebih dari 70% pendapatan pemerintah dalam APBN itu berasal dari pajak. Ya, sehingga pengadministrasian perpajakan yang baik akan memudahkan pemerintah untuk mengestimasi ya pendapatan negara. Nah, jadi kalau misalkan pajaknya itu terdata dengan rapi, wajib pajaknya berapa, yang bayar berapa, yang tidak bayar berapa, maka ini akan memudahkan ya. Memudahkan apa? Untuk keuangan negara kita. Seperti itu. Lalu ada fungsi administrasi kepabeanan. Apa itu fungsi administrasi kepabeanan? Ya, ini adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai belanja negara. Salah satunya ini, karena ini termasuk pajak penghasilan. Di mana kita kalau beli barang dari luar negeri itu akan dikenakan pajak. Jadi ini termasuk fungsi yang penting ya kepabeanan. Meskipun di beberapa negara itu yang mendukung ada istilah free trade atau non tarif untuk negara-negara yang mereka melakukan ekspor seperti itu. Tapi kalau negara kita ini adalah juga sebagai pelindung ya, administrasi kepabeanan ini. Kenapa disebut sebagai pelindung alat protek dari barang-barang luar negeri? Karena barang lokal ya, kalau misalkan barang luar negeri itu banyak terlalu masuk Indonesia, itu nanti bisa mengancam barang-barang lokal yang ada. Sebab kenapa? Karena barang lokal kita memang harganya terbilang lebih mahal dibanding barang luar negeri untuk beberapa produk ya. Tapi masalah kualitas belum tentu barang luar negeri yang harganya lebih murah itu bisa bersaing dengan barang lokal. Seperti itu. Ya, jadi makanya pajak ini adalah sebagai atau kepabeanan pajak untuk barang luar negeri ini penting ya sebagai fungsi administrasi termasuk pendapatan ya untuk keuangan negara. Lalu ada fungsi perbendaharaan ya. Pada fungsi ini keuangan negara lebih banyak kepada penatausahaan ya. Ya namanya bendahara, kalian juga paham lah secara umum bendahara itu adalah orang yang mengatur keuangan seperti itu ya. Jadi dari pendapatan kebijakan penerimaan dan pengelolaan kas negara hingga penetapan sistem dan prosedur keuangan negara serta akuntansi pemerintah yang bermuara pada pelaporan keuangan negara. Ya, ini masuk dalam fungsi pembendaharaan. Yang terakhir ada fungsi pengawasan keuangan. Ya, ini lebih kepada fungsi yang melekat untuk aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah. Ini bisa dilakukan oleh BPK ya, Badan Pengawas Keuangan Negara. Ya ini independen dia berdiri. Tuh ini untuk subbidang fiskal. Selanjutnya kita akan bahas pengelolaan keuangan negara subbidang moneter berkaitan dengan transaksi perbankan dan lalu lintas moneter baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Bunyinya seperti apa? Ya, undang-undangnya yaitu pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter ya. Jadi untuk hal ini di keuangan negara subbidang moneter, BI ya sebagai bank sentral di negara kita menjadi sangat menentukan dalam pengelolaan keuangan negara, terutama subbidang moneter. Terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain tugas utamanya juga sebagai pengendali sistem moneter. Stabilitas moneter ini ya dan stabilitas subbidang fiskal itu ibaratnya dua sisi mata uang. Jadi pelaksanaan kebijakan moneter yang dibuat oleh BI akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan, demikian juga kondisi sebaliknya. Sistem keuangan yang dikendalikan oleh otoritas fiskal pemerintah merupakan salah satu alur dari transmisi kebijakan moneter. Dalam menciptakan stabilitas moneter, ya, BI menerapkan kebijakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Nah, di sini BI berperan untuk mengendalikan tingkat inflasi dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan dari kebijakan BI, ya. Peran BI dalam keuangan negara secara konkret adalah dengan membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara
sebagai sumber pembiayaan APBN tanpa diperbolehkan